Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke dalam bab baru yaitu masa atom relatif dan masa molekul relatif. Baik. Nah, anak-anak, apa yang maksud dengan masa atom relatif dan apa yang maksud dengan masa molekul relatif? Nah, silakan kamu lihat video pembelajaran Bapak ini dan boleh kamu like, share, and subscribe ya. Oke. Nah, masa molekul relatif, masa atom relatif atau AR. Masa atom relatif ini adalah perbandingan massa rata-rata unsur X terhadap 1/2 kali massa atom karbon 12 yang dirumuskan dengan AR sama dengan massa rata-rata satu atom X per 1/2 dikali massa satu atom C atau satu atom karbon. Di sini atom karbon yang dijadikan perbandingannya. Nah, atom karbon dijadikan perbandingan karena dia lebih stabil. Nah, sebenarnya kalau untuk mencari AR ini di SMA bakalan dikupas habis. Tapi pada saat SMK Bapak tidak mau menjelaskan habis, kita langsung mencari cara cepatnya. Kalau untuk mencari AR sebenarnya sudah ditentukan pada tabel periodik unsur. Bahwasanya ini adalah nomor atom. Di silver, misalnya Ag, silver ini adalah nomor atom, sementara ini adalah massa atomnya 107,8. Nah, kamu bisa melihat di halaman 36 buku kamu di tabel periode unsur. Rata-rata semua atom itu sudah ada ditulis di situ massa atom relatifnya atau AR-nya. Jadi kita nggak perlu cari lagi, kamu hanya melihat di halaman 36. Ingat, selalu Bapak mengatakan bahwasanya kalau kimia berhubungan dengan tabel periodik unsur dan kamu harus sering-sering melihat tabel periodik unsur. Nah, contoh di sini AR di sini ARAG 107. Nah, kalau Mg yang mana? Nah, ini dia massanya yaitu 24. Itu adalah massa atom. Boleh kamu genapkan jika dia melebihi 5 komanya, tapi boleh kamu kecilkan jika dia di bawah 5. Kalau misalnya AR di sini contohnya Ca 40,07 berarti AR-nya 40 saja. Kalau misalnya di sini RB atau Y di sini 88,9 boleh kamu genapkan menjadi 89. Itu adalah AR. Jadi AR tidak perlu kamu cari, kamu hanya melihat tabel periodik unsur. Oke. Nah, yang bakalan kita cari adalah MR. MR itu adalah massa molekul relatif. Kalau tadi AR atom sudah ada di tabel periodik unsur. Tapi kalau MR dia tidak ada, harus dicari. Maka massa molekul relatif dinyatakan dengan jumlah massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya. Nah, berarti kalau molekul atau molekul ini sama dengan senyawa, berarti dia terdiri atas beberapa unsur. Maka MR itu sama dengan sigma dari AR atau jumlah dari molekul penyusunnya. Nah, biasanya rumusnya ada seperti ini. Massa molekul per 1/2 dikali massa atom karbon. Nah, Bapak kasih contoh yang tersingkatnya yaitu adalah MR dari suatu senyawa atau molekul. Maka kita cari MR-nya dengan cara X ini adalah koefisiennya, koefisien dari A dikali ARA, dan Y koefisien dari B dikali dengan ARB, massa atom B. Nah, ini koefisien dari C dikali dengan AR atom C atau massa atom C. Bapak kasih contoh, hitunglah massa molekul relatif atau MR dari H2O. Maka berdasarkan tabel periodik diperoleh atom relatif. Nah, bagaimana cara kita lihatnya? H, kita lihat ARH. Massa atom H di halaman 36 itu ARH itu 1. ARO itu adalah 15,99. Maka massa atom O itu adalah 16. Kita bulatkan. Bukan nomor atom, tapi adalah massa atom. Maka mencari MR H2O sama dengan sigma AR. Nah, di sini H2O berarti H-nya koefisiennya ada 2 ya. O-nya 1 ya. Maka 2 dikali ARH dengan 2 dikali 1 dikali ARO. Maaf ya. 2 dikali ARH
dan 1 dikali ARO. Maka H di sini sudah ada 1. Maka 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 ARO. Hasilnya adalah 18. Maka MR, molekul relatif dari H2O adalah 18. Oke, mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Bapak kasih contoh yang kedua. H2, nah H2SO4. H2SO4 di sini hidrogen masanya 1, sulfur masanya 32, oksigen masanya 16. Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana bisa mendapat 98? Maka H2 kita tambahkan, berarti 2 dikali 1 S ditambah 32. O di sini 4, O-nya ada 4, berarti 4 dikali ARO. ARO di sini adalah 16. Maka 4 kali 16 ya ditambah 32 ditambah 2, atau 2 dikali 1 ditambah 32, 16 dikali 4 ditambahkan jumlahnya, hasilnya pasti 98. Oke. Kita masuk pembahasan yang kedua atau yang ketiga di sini, yaitu tadi sudah yang pertama atom relatif dengan melihat tabel periodik saja, MR yaitu dengan cara menjumlahkan atom AR. Yang ketiga adalah massa unsur dalam senyawa. Nah, perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa dapat ditentukan dari rumus molekulnya. Bahwasanya di sini Bapak bikin di sini ada 2 rumus. Pertama, berat unsur dalam senyawa per berat senyawa sama dengan jumlah AR unsur tersebut per MR senyawa. Berarti berat unsurnya berapa, berat senyawanya berapa. Dalam senyawa pasti ada unsur, maka ditentukan satu-satu per AR dibagi MR. Nah, ini kalau kita menentukan kadar suatu unsur. Jika kalau dalam soal menentukan persentasi masanya atau persentasi beratnya, persentasi kadarnya, maka kita menggunakan jumlah atom ya dikali AR-nya per MR dikali 100%. Kalau dia minta persentasi dari kadar. Oke, bakalan Bapak kasih contohnya semuanya. Contoh pertama, tentukan massa besi dan oksigen dalam suatu senyawa oksida Fe2O3 sebanyak 80 gram. Jika diketahui ArFe 56 dan O16, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu berat unsur dalam senyawa per berat senyawa sama dengan jumlah AR unsur tersebut per MR. Maka yang pertama kita cari adalah MR-nya. MR dari Fe2O3 berarti 2 dikali ArFe ditambah 3 dikali ArO. Maka 2 dikali 56 ditambah 3 dikali 16. Hasilnya adalah 160. Kalau untuk mencari MR, Bapak rasa kamu sudah bisa jika kamu melihat video pembelajaran ini dengan baik. Setelah itu baru kita menentukan massa dari Fe. Nah, ini kalau dia tidak menyuruh atau tidak meminta kita untuk presentasi ya, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Maka massa Fe dalam Fe2O3 karena Fe, maka kita cari, karena di sini katanya tentukan massa besi itu Fe dan massa oksigen O. Di sini kita cari dulu yang pertama Fe, yaitu 2Ar dikali Fe. 2 ini dari mana? Karena Fe2 koefisiennya 2 per MR Fe2O3 dikali massa Fe2O3. Masanya segini, 80 gram di dalam soal. Jadi kita tinggal masukkan 2 dikali 56 per MR-nya sudah kita tahu 160 dikali massa dari Fe2O3. Massa senyawa atau berat senyawa. Ya, ini rumusnya. Unsur dalam senyawa sama dengan ini jumlah AR per MR dikali berat senyawa. Ini dia. Maka dapatlah dari Fe tadi adalah 56 gram. Nah, ini masih Fe, masih soal yang sama dan dalam apa? Sekarang ini 56 tadi kita dapat Fe, MR-nya 160. Bagaimana dengan massa O dalam Fe2O3? Maka 3 dikali ARO per MR Fe2O3 dikali massa Fe2O3.
3 dikali 16 per 160 dikali 180 gram. Maka dapatnya adalah 24 gram. Total dayanya 80 gram. Ini karena jumlah massa dari besi itu adalah 80 gram. 56 tambah 24 yaitu 80 gram. Berarti Fe-nya ada 56 gram, O-nya ada 24 gram. Itu adalah kalau menentukan massa, bukan menentukan persentasi. Bagaimana jika diminta persentasinya? Nah, contoh, hitunglah kadar nitrogen dalam urea, CONH2 2 kali. NH2 2 kali ini untuk miliknya NH2 ini ya, bukan untuk milik semuanya, bukan untuk milik CO. Maka persentasi massa dikali N ya, atau persentasi massa N sama dengan 2ARN per MrCOO2 MrCONH2 dikali 2 dikali 100%. Kita menggunakan rumus yang kedua tadi. Maka persentase massa N sama dengan 2 dikali 14 per 60. MR-nya 60. Coba kamu cari, betul nggak ini MR-nya 60? Dari CONH2 2 kali dikali dengan 100%. Maka dapatnya 46,67%. Bagaimana persentasi C, persentasi H bisa kita gunakan? Silakan coba kamu cari berapa persentasi C, berapa persentasi N, berapa persentasi O, dan berapa persentasi H dari soal ini. Boleh. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Itulah materi kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, lebih ke intinya lagi ya, dengan mencari reaksi-reaksi kimia dan menghitung-hitungannya. Untuk tugas minggu ini, tugasnya adalah buatlah 10 contoh mencari MR dari suatu senyawa atau molekul. Berarti kamu coba contoh molekulnya, misalnya H2SO4, HCl, NaCl. Kamu cari MR-nya berapa, kamu buat. Yang kedua, buatlah 2 contoh mencari kadar unsur dari suatu senyawa. Ini kadarnya, bukan persentasinya. Yang ketiga, buatlah 2 contoh soal mencari persentasi kadar unsur dalam senyawa. Ini adalah contoh yang kedua. Kamu bisa membaca buku kamu yang halaman 77 ya, dari 75 sampai 77. Itu buat pribadi ya, jangan ada lihat Google dan punya teman ya. Kamu nggak boleh lihat Google, kamu cari, lihat video pembelajaran Bapak ini saja. Bapak ingin melihat, karena kalau bahasa Google Bapak pasti tahu. Oke, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Terima kasih, see you.